Berapa minggu ini kita telah berbicara tentang pengudusan emosi orang Kristen. The sanctification of Christian emotion. Ini merupakan hal yang sangat penting, tapi hampir jarang dibicarakan secara sistematis di dalam banyak gereja. Hari ini kita teruskan dengan judul yang satu lagi, yaitu tentang iri hati. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah bicara tentang apa? Kekhawatiran. Khawatir semacam emosi, takut semacam emosi, marah semacam emosi, duka cita semacam emosi, sukacita semacam emosi. Dan hari ini kita bicara tentang iri hati. Kita akan membaca beberapa ayat dari Alkitab. Kita membaca bersama-sama dari 1 Samuel pasal ke-18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8, semua membaca. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikiran kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9 saya membaca, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita membaca lagi dari Amsal Sulaiman pasal ke-14 ayat ke-30. Saya membaca sekali, saudara semua menyusul. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang semua. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhanlah yang telah menciptakan diri kami dengan kapasitas intelek, emosi, dan kemauan. Kami berterima kasih di dalam setiap watak, di dalam setiap personalitas. Tuhan memberikan semua yang boleh kami nikmati sebagai manusia. Kami berdoa kiranya firman-Mu memimpin kami, membawa kami masuk ke dalam kesucian yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita tadi baca mengenai suatu peristiwa yang penting melukiskan berapa berbedanya hati manusia. 1, hati dari Saul. Kedua, hati daripada Daud. Saul seorang raja yang diangkat secara demokratis pertama di dalam sejarah. Bukan Tuhan yang mengangkat, manusia yang mengangkat. Di dalam Alkitab mengatakan satu-satunya kali manusia dengan suara rakyat minta Tuhan ikut kepada manusia, dikabulkan. Pada waktu rakyat Israel meminta Tuhan dengar kita memerlukan suara raja. Samuel dengan sedih datang kepada Tuhan. Apakah mereka harus dikabulkan? Bukankah Tuhan, engkau Raja Israel? Sekarang rakyat dengan suara daripada Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya minta supaya Tuhan dengar dia, bukan dia dengar Tuhan. Mereka minta raja. Ini suara demokrasi. Tuhan bilang dengar saja. Tuhan tidak pernah membunuh kebebasan. Tuhan tidak pernah mengikat kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan yang mematikan kebebasan
ada keliaran kebebasan berdasarkan ambisi kebebasan yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan disitulah pertama kali demokrasi membunuh demokrasi. Ini ironis yang kita pelajari dari Alkitab untuk menjadi cermin setiap zaman. Demokrasi tidak dibunuh oleh teokrasi. Demokrasi tidak dibunuh oleh monarki. Demokrasi dibunuh oleh demokrasi itu sendiri. Maka terdirilah satu kerajaan yang Tuhan bukan pemimpin yang paling penting, tetapi Tuhan harus taat kepada rakyat. Rakyat yang memimpin sendiri dengan memilih seorang berdasarkan ukuran standar manusia. Syaratnya apa? Lebih tinggi. Syaratnya apa? Satu kepala lebih besar daripada rakyat biasa. Mempunyai tubuh yang keker. Mempunyai sesuatu postur dan sesuatu fisik yang melebihi orang lain. Saul menjadi raja karena apa? Karena kehendak rakyat. Karena apa? Karena kebolehan fisik. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Tetapi tidak kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Setelah itu Alkitab mengatakan Tuhan yang begitu bijaksana menyatakan kebodohan manusia. Yuk pilih pemimpin yang besar. Saya kirim Goliat yang lebih besar dari pemimpinmu. Kapok kamu. Saudara-saudara, manusia selalu pikir dirinya pintar. Barang siapa yang mikir dirinya pintar selalu main sandiwara. Dan barang siapa yang main sandiwara akan dikucilkan oleh Tuhan. Karena kita anggap kita pintar, kita bisa mengkelabui orang lain. Di belakang tindakan-tindakan selalu simpan motivasi yang tidak jujur. Apakah Tuhan tidak tahu? Orang yang menganggap diri pintar adalah orang yang menganggap semua orang bodoh. Dia yang bisa menipu orang lain. Akhirnya semua dipermainkan oleh Tuhan. Karena dia mempermainkan diri terlebih dahulu. Kamu pilih raja yang besar, saya kirim Goliat supaya raja yang besar ketakutan dan berani keluar. Saul yang tadinya megah, hebat, sekarang kelihatan Goliat yang lebih besar dari dia. Dia simpan diri di kamar, tidak bisa apa-apa. Berbulan-bulan orang Israel mendengarkan hujatan dari orang kafir yang mempermalukan Tuhan mereka. Jikalau Yehova Allahmu, jikalau dia Tuhanmu, sekarang biar kirim seorang berani perang dengan saya. Suara itu tidak bisa dijawab. Saudara, bukankah hari-hari ini kita mendengar suara kuasa yang mengadu dengan kuasa? Itulah sesuatu kerutinan yang terus terjadi di dalam sejarah. Manusia mau menyatakan saya lebih hebat daripada kamu. Setelah mendengarkan suara lebih hebat dari yang paling hebat. Yang paling hebat itu menjadi kerdil. Yang paling tinggi simpan di kamar dan menyembunyikan diri dia bersuara. Biar nama Tuhan diejek, nama Tuhan dihujat. Dan Tuhan berkata, aku mengirim Goliat dari bagian musuh yang begitu besar untuk menakuti kamu. Aku mengirim Daud yang lebih kecil dari siapapun untuk melawan yang paling besar. Membuktikan bersandar kepada Tuhan lebih penting daripada bersandar kepada manusia. Daud anak paling kecil. Daud seorang yang tidak dipandang. Bahkan ayahnya sendiri melupakan anak ini. Waktu Samuel mengatakan, anakmu hanya 7 ini kah? Tidak ada yang lain? Oh iya, masih ada satu yang kecil. Sekarang berada di ladang, menggembalakan akan domba. Coba dibawa pulang. Begitu bawa, Tuhan berkata melalui rohnya di dalam diri Samuel, inilah yang berkenan kepadaku, akan menjadi raja Israel. Pimpinan Tuhan heran sekali. Kalau saya anggap saya menjadi orang penting, seharusnya saya berada di sini, di situ. Tuhan kadang-kadang membangkitkan anak kecil yang engkau hina untuk menjadi pemimpin yang paling penting. Saya betul-betul sungguh mau mempelajari semua prinsip dari Alkitab. Dan begitu mempelajari, begitu merasa takut. Karena cara Tuhan bekerja begitu berbeda dengan kita. Lalu Daud diberikan pakaian Saul. Saul raja. Raja dulu harus berperang. Raja sekarang berada di istana. Orang serdadu yang perang yang mati, dia sama di belakang.
Dulu tidak demikian. Yang berani di depan, yang berani perang, berani bahaya baru boleh menjadi raja. Gerakan reform Injili harus ikut kembali kepada dasar Alkitab. Yang berani berjuang dari nol menjadi ada, baru boleh menjadi pemimpin. Bekerja dari tidak ada menjadi ada, menginjili sampai orang menjadi Kristen, lalu engkau menjadi pemimpin. Ini prinsip Alkitab. Semua prinsip Alkitab kalau tidak dijalankan, gereja ini boleh tidak ada di dunia. Setiap khotbah yang saya katakan, kalau saya tidak jalankan, lebih baik saya tidak berkhotbah. Berapa minggu ini saya terus menerus mengintrospeksi. Saya berani menegur kamu, jangan takut. Saya sendiri takut enggak? Saya berani mengatakan jangan khawatir. Saya khawatir enggak? Saya berani katakan jangan iri hati. Saya iri hati enggak? Kalau saya sendiri ada 1% yang pura-pura, saya tidak akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena ini bukan tempat memaparkan teori, bukan tempat untuk membawa buku pelajaran akademis untuk dikasih tahu kepada engkau sebagai informasi. Ini adalah tempat perjuangan hidup, pergumulan rohani, tempat memesan daripada jiwa yang bergumul, supaya membawa engkau bersama-sama mengikut Tuhan dengan jujur. Saudara-saudara, Tuhan pakai Daud. Daud mengatakan tidak bisa. Saul, ini ada cara engkau. Engkau mempunyai baju besi yang begitu kuat. Memang ini sangat defensif, sangat menolong saya supaya tidak kena panah dari musuh. Tetapi ini terlalu berat sehingga saya tidak bisa gerak. Cara Tuhan adalah tanggalkan. Gereja-gereja terlalu pentingkan organisasi, terlalu pentingkan keuangan, terlalu pentingkan orang kaya, tidak akan disertai oleh Tuhan. Gereja-gereja yang bersandar kepada Tuhan, meskipun engkau tidak mempunyai baju baja seperti Daud, Tuhan menyertai. Amin. Hei orang kaya, sudah banyak uang, banyak usaha, banyak talenta yang kau pakai untuk menjadi lebih kaya. Berapa banyak yang kau pakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan? Jawab saya. Saudara-saudara, berapa banyak waktu, berapa banyak uang, berapa banyak talenta, berapa banyak anugerah Tuhan yang kau pakai untuk memperkembangkan usahamu? Berapa banyak waktu yang engkau berlutut berdoa untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan? Daud lain dengan Saul. Saul berbaju baja, Saul berorganisasi, Saul bertentara. Tetapi Tuhan mengatakan, di mana kamu? Menyembunyi di dalam kamar, tidak berani keluar. Siapa suara yang berada di luar? Luar ada suara setan, suara Goliat yang berkata, Yehova, kalau engkau Allah, di mana umatmu? Keluar berperang dengan saya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pakai jenderal, Tuhan tidak pakai Saul, Tuhan tidak pakai organisasi, tidak pakai tentara yang kuat. Pakai seorang namanya Daud yang berkata, Tuhan, aku mau dipakai engkau. Saudara, saya mau tanya, kalau seorang Daud yang umurnya kecil besok jadi pemimpin, kau terima mana? Saul bilang tidak. Kalau saya jadi raja, seharusnya saya terus menjadi raja. Saya dipilih oleh DPR, saya dipilih oleh rakyat. Tidak ada orang boleh ganggu. Saya punya status quo. Ini semua terjadi dalam sejarah terus. Prinsip-prinsip ini semua tersimpan di Alkitab. Manusia sengaja membutakan diri, sengaja melawan Tuhan, sengaja bermain-main dengan pencipta langit dan bumi. Di mana Saul? Di atas takhta. Takhta apa? Takhta yang goncang. Karena apa? Karena seorang kafir berteriak-teriak, dia sudah tidak bisa melawan. Di mana kuasa? Rakyat. Rakyat kalau lihat raja gemetar, rakyat ikut gemetar. Kalau rakyat lihat raja tidak berjuang, ikut semua tidak bisa berjuang. Mereka hanya tunggu Saul keluar, matikan Goliat supaya mereka mendapatkan kemerdekaan yang bisa bertahan. Tapi Saul tidak keluar. Akhirnya Daud berkata, aku yang keluar, aku yang pergi. Mudah, tidak berpengalaman, tidak ada titel, tidak ada akademis, tapi ada Tuhan. Sejak sejarah gereja bermulai sampai sekarang, coba lihat. Yang bikin gereja maju itu orang akademis, orang kaya, orang yang mempunyai kekuatan organisasi, atau orang bersandar kepada Tuhan. Jawab saya. Anak-anak sekolah teologi jangan membutakan diri. Silakan sekolah lebih banyak, silakan studi sebanyak mungkin. Saya pribadi mempunyai buku lebih 10.000. Tapi setiap khotbah harus saya bergumul. Tidak ada satu khotbah saya ambil daripada lembaran-lembaran kopi orang lain. Satu kali pun tidak.
Kita harus mengerti hanya Tuhan memberkati sejarah, Tuhan memberkati gereja, Tuhan memberkati pekerjaan Dia sendiri. Tidak ada unsur lain. Saudara-saudara, Daud pergi berperang, dia mengambil 5 batu kecil dari sungai Yordan. Menurut Wang Mingtao, batu itu kalau bundar sebenarnya tidak gampang masuk tusuk ke dalam tulang atau tusuk ke dalam tubuh orang lain. Batu itu kalau bundar itu tidak bisa. Kalau lincip lebih baik. Tapi justru Tuhan suruh Daud mengambil batu yang licin, yang bundar. Lalu Wang Mingtao mengatakan, satu batu yang licin memerlukan ditaruh di sungai, diasah oleh alam dan air beribu-ribu tahun. Sampai semua kehebatan sendiri sudah dihancurkan menjadi licin, menjadi tidak mempunyai tanduk-tanduk. Mengapa banyak hamba Tuhan tidak bisa dipakai Tuhan? Terlalu banyak tanduk, terlalu hebat, pintar, sadar diri pintar. Tuhan akan memakai orang yang mau dilatih, mau diasah, mau dilicinkan sampai akhirnya tidak ada lagi tanduk untuk menjadi alat senjata di dalam tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, begitu pertama kali dia lemparkan batu itu, langsung Goliat jatuh. Oh, ini sesuatu hal yang merubah sejarah, satu hal yang merubah hukum alam, satu hal yang merubah hukum militer, satu hal yang merubah situasi politik. Selama ini semua yang nangis menjadi ketawa, yang ketawa menjadi nangis, karena Tuhan merubah iklim. Tuhan bisa memakai hanya 300 orang dari Gideon dan suruh pulang 20 lebih ribu orang. Pulang, tidak peduli, tidak perlu. Tuhan bisa pakai satu Daud menghancurkan Goliat, lalu Israel dari kalah menjadi menang. Apa gunanya demokrasi? Apa gunanya Saul? Apa gunanya tentara? Apa gunanya baju baja yang begitu besar? Saudara-saudara, Daud tidak berhenti di situ. Nah, dia sudah jatuh, menang, aku pulang, dapat pahala. Tidak. Dia bilang tidak benar. Ini betul mati tidak? Dia sudah jatuh di situ. Mungkin pura-pura. Nanti bangun lagi mati gua. Lebih baik apa? Pergi situ cari. Lu mati tidak? Oh, betul mati. Untuk membuktikan lu mati dan supaya orang tahu lu mati, potong kepalamu aja. Daud berapa kecil, motong kepala yang gede, berapa banyak waktu. Pesonya tajam tidak? Pakai peso dia, tidak usah beli peso. Pakai peso musuh membunuh musuh. Saudara-saudara, senjata makan Tuhan. Pisau dari Goliat yang tadinya mau hancurkan Daud, sekarang menjadi pisau yang potong kepala. Dia bawa pulang. Mungkin tidak usah pakai tali, pegang rambutnya cukup. Kepala yang penuh dengan darah berceceran, dibawa pulang. Orang Israel semua berteriak, Saul membunuh beribu-ribu. Wah, Saul senang karena sekarang musuh kalau sudah gagal, sekarang saya sudah menang. Kalau saya sudah menang, rakyat masih taat kepada saya. Coba dengar suara, Saul membunuh beribu-ribu. Wah, saudara-saudara, Tuhan tahu yang menang itu siapa. Nah, bukan organisasinya, bukan rajanya. Yang menang ada unsur X yang tidak ditahu oleh orang dunia, yaitu seorang muda yang taat kepada Roh Kudus, yang bersandar kepada Tuhan. Setiap gerakan akan timbul orang-orang betul-betul sadar kepada Tuhan. Di situ akan meneruskan, melestarikan kemenangan yang diizinkan. Saul beribu-ribu yang dibunuh, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Setelah dengar kalimat ini, sekarang X-ray Tuhan memunculkan hasil daripada jiwa orang yang menjadi pemimpin. Saul memikirkan satu hal, ribu-ribu untuk saya, laksa-laksa untuk dia. Kalau demikian, apalagi cuma sisa tak-taku, tunggu dia yang naik, mati saya, hancur saya. Mulai hari itu dia dengki, dia takut, dia marah, dia benci, dan dia berencana membunuh. Nah, saudara, ini semua tercatat. Saya tidak baca selesai. Coba petik ayat-ayat, kalimat-kalimat. Iri hati itu begitu jahat. Iri hati itu bukan anak tunggal. Iri hati itu adalah nenek moyang yang melahirkan cucu buyut tak habis-habis. Orang yang sudah iri pasti mulai dengki,
Sesudah dengki mulai marah. Sudah marah mulai benci. Sebenci mulai membunuh. Itu tidak berhenti pada iri tok, saudara-saudara. Orang yang iri tak mungkin tidak mendengki. Orang yang sudah dengki pasti menganggap yang didengki itu musuh. Meskipun dia begitu banyak menolong. Sudah menjadikan itu musuh, engkau mulai marah, mengamati segala gerak-gerik, engkau mulai takut, mulai benci, dan mulai berusaha membunuh. Saudara-saudara, pemimpin yang berjiwa begini itu pemimpin. Bukankah seluruh Israel sekarang boleh hidup terus hanya karena seorang Daud yang membunuh Goliat? Seharusnya Daud ditinggikan, dimuliakan. Daud cepat diangkat menjadi Perdana Menteri. Daud diangkat menjadi jenderal di atas semua jenderal. Tetapi kalau diangkat jadi semua jenderal pun akan membenci Daud. Jadi anak muda yang mempunyai talenta khusus, yang mempunyai standar kepada Tuhan, menjadi satu sasaran ditindas oleh orang-orang yang lebih senior. Kita kalau mau betul-betul diberkati Tuhan, harus bertobat. Kita harus belajar. Belajar bagaimana melihat pimpinan Tuhan, dan belajar bagaimana memuliakan Tuhan yang patut dimuliakan, dan taat kepada apa yang diatur oleh Tuhan. Ada 4 hal yang ditulis di Roma pasal 13. Roma 13 selalu dikhotbahkan tentang taat kepada penguasa, taat kepada penguasa, taat kepada penguasa. Dan pemerintah dunia paling senang kalau gereja khotbah itu. Waktu saya khotbah akan ayat-ayat itu, versi saya lain sekali. Dan di sini dikatakan yang harus dikasih pajak, serahkan. Harus ditakuti, takut. Harus dihormati, hormati. Yang harus dikasih makanan, kasih. Di situ ada satu kewajiban, adalah sesuatu obligasi, suatu kewajiban kita harus. Orang kalau patut dihormati, hormati, jangan diiri. Orang kalau patut ditakuti, takuti, jangan dimusuhi. Kita harus takut kepada orang yang patut ditakuti. Kita harus hormati orang yang patut dihormati. Kita harus memuji orang yang patut dipuji. Kalau engkau puji seseorang, orang lain mulai benci orang yang dipuji. Di situ ada iri hati. Kalau memang patut dipuji, pujilah, tidak apa-apa. Itu namanya generous. Itu namanya besar hati. Nah, saudara-saudara, ada orang dari mulutnya hanya kritik, tidak pernah puji. Hanya kritik, tidak pernah puji. Karena di dalam hati dia tidak ada lowongan untuk melihat, mendengar, menerima, menampung kelebihan orang lain. Kalau ada orang lebih baik dari saya harus bagaimana? Saya harus mengaku dia memang lebih baik. Kalau ada orang lebih cantik, lebih tampan, lebih cakap dari saya harus mengaku dia cakap, dia cantik. Lalu kita menikmati, kita bersyukur. Bukan mulai kita benci, mulai kita mengharapkan dia cepat mati. Tidak begitu. Saudara-saudara, generous heart itu adalah sumber bahagia. Hati yang besar, hati yang bisa menerima orang lain, hati yang menikmati kelebihan orang lain, hati yang mengaku kelebihan orang lain, hati yang berani memuji orang lain. Saudara-saudara, bukan berarti kalau kita memuji orang lain kita tidak boleh mengkritik dia. Bukan berarti kalau kita mengkritik orang lain kita tidak bisa menikmati kelebihan orang lain. Semua pada waktu ada tempatnya. Yang patut dipuji, pujilah. Patut ditakuti, takutilah. Patut dihormati, hormatilah. Patut dikritik, kritikilah. Tetapi barang siapa mengkritik orang lain, sebelum itu harus menangisi dia dan berdoa bagi dia. Engkau tidak pernah menangisi orang lain, tidak pernah mempunyai hati yang betul-betul berbeban untuk memperbaiki dia. Hanya tahunya kritik. Nah, ini adalah satu kepatutan setiap orang untuk menerima pengaturan Tuhan yang memang tidak rata diberikan. Tidak ada anugerah rata. Anugerah kalau rata itu adalah ide komunisme yang tidak pernah terjadi. Allah memberikan talenta kepada setiap orang. Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Alkitab katakan. Dan tidak ada sama rata. Ada orang lebih kaya, orang miskin. Itu lumrah. Ada orang lebih pintar, lebih bodoh. Itu wajar. Ada orang lebih sehat, ada yang lebih penuh dengan sakit. Tidak apa-apa. Apakah saya yang terus batuk, iri hati kamu yang tidak batuk? Lalu saya mendoakan supaya semua batuk, baru sadar Tuhan engkau adil.
kendeng itu, saudara-saudara. Kalau saya batuk, ya sudah, saya cari obat apapun tidak sembuhkan, ya sudah, tunggu mati ya sudah, memang manusia harus mati kok. Tetapi sebelum mati, ayo banding sama saya batuk-batuk khotbah, kamu datuk tidur, bagus mana? Itu yang dibandingkan. Jadi kalau saya batuk-batuk, iri kamu tidak batuk, itu orang kendeng. Di Tiongkok ada satu orang namanya Lu Xun, pujangga yang terbesar abad ke-20. Dia mengatakan ada seorang nama apa, dia tidak ada nama AQ. Nama AQ, karena tidak ada bahasa Tiongkok. Q. AQ itu iri hati apapun. Dan kalau orang lain ada, dia kepingin ada orang apa, dia marah. Satu kali dia tutup di pinggir seorang pengemis. Pengemis itu kotor sekali. Dia iri hati kurang kotor. AQ ya itu AQ. Lalu orang pengemis itu mendadak keluarkan satu kutu. Kutu itu kutu busuk. Terus cetak, suaranya keras, darahnya mencitat. Dia iri hati, lu kok ada, gua ada. Terus dia cari setengah mati badannya, akhirnya dapat lebih besar satu. Dia juga ada satu. Dia cetak, lebih keras. Nah, aku menang. Orang iri hati bisa gila kayak begini. Kutu busuk pun tidak mau kalah sama orang lain. Karena dia berjiwa pemilik kutu busuk. Saudara-saudara. Akhirnya mengatakan, Saul sesudah dengar kalimat itu takut, marah, bunuh. Ini 3 menjadi anak-anak keturun daripada iri hati. Nah saudara-saudara, sekarang Daud menjadi seorang yang berposisi dalam kesulitan. Karena dia tidak salah. Dia mempunyai jiwa cinta Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Dia boleh mengalahkan Goliat. Tidak salah. Tidak salah kok diiri. Susah bukan? Jangan. Saudara-saudara ikut saya ya. Lebih baik diiri daripada mengiri. Semua 1, 2, 3. Ngerti ini? Sekali lagi 1, 2, 3. Lebih baik diiri daripada mengiri. Diiri tidak usah susah. Orang sudah diiri kok susah. Bodoh. Diiri itu bersyukur bertuhan. Nah, ternyata posisi aku, posisi superior, sampai diiri-iri orang lain. Nggak usah susah. Lalu jangan benci orang yang mengiri. Mesti kasihan mereka. Tuhan ampuni dia, kasihan mereka. Karena dia tidak ada sesuatu, malah mengiri saya ada sesuatu. Berarti anugerahmu besar kepada saya. Coba bagikan kepada dia juga. Sehingga kalau dia juga sama-sama seperti saya, dia tidak usah iri, kasihan loh. Orang yang iri gampang sakit semua. 1, 2, 3. Orang yang suka iri gampang sakit. Apa sebab ayat tadi? Karena iri hati membusukkan tulang. Di dalam terjemahan lain, iri hati adalah kerusakan dari tulang seseorang. Kalau kanker di kulit itu tidak begitu sulit mengetahui. Langsung tahu. Tapi kanker di tulang sulit. Saya mengerti ada satu orang yang kanker tulang. Akhirnya dia tidak sadar. Karena tulangnya sudah rusak, sudah keropos. Dia angkat barang berat. Begitu angkat, langsung patah. Tulangnya patah di dalam. Karena apa? Tidak ada kekuatan menahan sesuatu keberatan apapun. Orang yang iri hati. Seperti tulangnya kena kanker. Tulangnya dibusukkan oleh iri hati. Saudara-saudara. Apa sih yang menjadikan kita suka iri? Beberapa hal. Pertama adalah talenta yang dimiliki oleh orang lain. Talenta orang lain lebih pintar dari kita. Apakah itu menjadi iri kita? Sering. Dia kok lebih pintar ya. Saya kerja setengah mati dah jadi. Dia begitu tidak usah kerja apa-apa jadi. Kok hebat ya. Kehebatan orang lain. Itu menjadi sebab manusia iri. Kedua, keindahan, appearance, kecakapan orang lain. Itu selalu menjadi iri hati manusia yang lain. Waktu engkau melihat diri bagus, mendadak ada orang lebih bagus datang. Engkau kelihatan sekarang sudah tidak lagi secantik itu. Engkau mulai iri, mulai benci sama dia. Ketiga, keuangan orang lain. Kalau orang kaya, engkau miskin. Dia mau beli apapun gampang. Engkau apapun mepet. Engkau
mempunyai keuangan yang tidak cukup untuk membiayai hal-hal sederhana mungkin. Dia mempunyai keuangan kelebih-lebihan untuk bahkan berdosa, merusak orang lain pun. Dia mempunyai uang. Lalu engkau sesudah iri kepada keuangan, engkau menjadi mulai bersungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Itu merambat dosanya ke situ. Di dalam Amsal Sulaiman sama di dalam Mazmur, berkali-kali jangan iri orang lain karena kaya. Jangan iri orang lain karena kaya. Jangan iri orang lain karena kaya. Melihat orang lain menjadi kaya, jangan engkau cemburu, jangan engkau iri. Karena apa? Mungkin mereka berada di jalan yang lancar, yang licin, yang gampang jatuh. Di dalam Mazmur begitu jelas mengatakan, aku melihat mereka yang begitu kaya, begitu cepat bertumbuh, begitu cepat lancar menjadi berkembang. Mereka bertumbuh, berkembang. Mereka cepat sekali menjadi kaya. Tetapi setelah aku masuk ke bait Allah, di dalam tempat kesucian, aku baru sadar Tuhan membiarkan mereka berjalan di dalam satu perjalanan yang licin ke bawah. Saudara-saudara, waktu itu Kissinger datang ke Tiongkok, dia sengaja memakai kalimat pancing, tanya Zhou Enlai. Ini sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Dia bilang, kenapa kamu orang Tionghoa? Waktu itu orang Tionghoa itu miskin sekali. Sekarang Tiongkok sudah banyak maju. Dulu miskin. Kenapa orang Tionghoa kalau jalan semua bungkuk-bungkuk? Kita orang Amerika, Kissinger berkata, Henry Kissinger, semua jalannya begini, kakak. Kamu Chinese, jalannya gini-gini. Semua bungkuk. Apa ini? Kenapa begitu? Wah, Zhou Enlai itu pintar luar biasa. Dia langsung jawab, sebab orang Tionghoa sedang mendaki gunung. Orang Amerika sedang menurun gunung. Orang yang naik gunung gini jalannya, yang turun gini. Wah, Kissinger yang pintar, kena kalimat itu baru tahu Zhou Enlai lebih pintar. Oh begitu ya, tidak bisa jawab lagi. Saudara-saudara, engkau susah, jangan iri. Orang yang susah-susah mungkin sedang mendaki gunung. Orang yang lancar-lancar mungkin itulah terakhir, selesai. Banyak orang yang kaya 2 generasi lagi jadi orang miskin. Jangan sombong, jangan iri. Orang yang cepat kaya, apakah kekayaan itu dari harta yang bersih, dari kelakuan yang beretikat atau tidak? Engkau tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kekayaan diperoleh daripada curang, dari penipuan, daripada jahat, daripada tidak jujur, itu tidak lama uangnya. Bisa dipegang tangan dia juga tidak lebih dari 3 generasi. Peribahasa Tionghoa mengatakan fu gui pu guo santai. Kekayaan tidak lewat 3 generasi. Kalau kekayaan itu tidak jujur, kekayaan tidak beres, di dalam 2 generasi hancur. Engkau lihat orang kaya, engkau iri, tidak perlu. Karena di situ Tuhan memberikan ujian kepada dia. Apakah dia benar-benar layak memiliki kekayaan? Kalau tidak akan diambil kembali. Uang itu hanya pinjaman saja, dipinjam oleh Tuhan. Nah kalau engkau miskin, tapi engkau jujur, tak usah takut. Karena apa? Mungkin Tuhan akan menumpuk kekayaan sementara tidak kasih kamu, tapi untuk anak cucumu. Engkau mesti didik mereka dengan baik. Ini semua ajaran yang penting di dalam Alkitab. Saudara-saudara, orang lihat kaya, jangan iri. Lihat orang cantik, jangan iri. Lihat orang pintar, jangan iri. Tetapi justru manusia sudah jatuh dalam dosa. Beberapa hal ini selalu membuat kita iri. Orang mendapatkan kuasa, engkau iri. Maka ini beberapa hal ini menjadi sumber dan menjadi penyebab peperangan dunia. Peperangan dunia mulai daripada merebut kekayaan, merebut kecantikan, merebut orang yang pintar, merebut kekuasaan. Ini adalah hal-hal mengakibatkan kita iri dan merebut kemuliaan. Yesus Kristus berkata dengan satu kalimat saya kagum luar biasa. Semua yang dianggap mulia dan hormat oleh manusia adalah hal yang sangat keji di mata Tuhan. Yang dianggap mulia, yang dianggap hormat oleh manusia di hadapan Tuhan, itu sangat dibencikan. Kemuliaan-kemuliaan dunia ini sangat membencikan Tuhan. Karena Allah merasa keji. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan sementara. Apa sih yang disombongkan? Perempuan yang paling cantik kalau jalannya hebat, 30 tahun lagi encim.
Apa yang disombongin? Hah? Yang gagah sekali seperti Saul. Apa sombongnya? Saudara-saudara, dulu saya ganteng sekali. Benar. Kalau engkau kenal saya 30-40 tahun yang lalu, engkau tahu sekarang pemuda-pemudi di GRI jarang yang lebih ganteng dari saya. Tapi kalau sekarang lihat saya, ya jelek dong. Memang sudah 60 tahun lebih, mau apa? Ya, puji Tuhan masih ada sedikit rambut. Benar. Saudara-saudara, jangan sombong. Kita melihat anak-anak muda yang tahu sedikit sombong, yang dia kira kita tidak ngerti. Kita dulu sudah melewati semua. Kalau orang kaya biarin, orang ganteng biarin, orang sehat biarin, orang mempunyai kuasa biarin, orang mempunyai kemuliaan biarin. Asal itu semua diperoleh dari anugerah Tuhan dengan kewajiban etika yang baik. Kita harus mempunyai beberapa sikap terhadap orang yang lebih mempunyai kelebihan dari kita. Pertama, kita berani menemukan kelebihan orang lain. Discover others' goodness, others' superiority, others' advantage, others' privilege. Semua kelebihan, semua hak istimewa, semua kelebihan orang lain kita menemukan. Orang yang tidak menemukan kebaikan orang lain, hanya menemukan kesalahan orang lain, orang itu sendiri tidak pernah maju. Ada satu orang dengar khotbah di El Moody. Setelah dia dengar, terus dia mengatakan selesai khotbah, Moody, do you know you had already made 28 mistakes in your grammar? Di dalam tata bahasamu tadi khotbah, saya menemukan 28 kali kesalahan tata bahasa. Apakah engkau sadar? Bagaimana jawabmu? Mau apa? Begitu. Atau kenapa tidak dengar yang baik terus cari salahku? Bagaimana jawabmu? Moody pintar sekali. Moody jawab, saya kira lebih dari 28 kali. Lebih. Yuk belum dapatkan semua. Tetapi ditambah satu kalimat, I've done my best. What about you? Aku sudah kerjakan sebaikku. Bagaimana dengan kamu? Atau semacam orang cari kelemahan. Jadi kalau engkau sudah kerja sebaik mungkin, tetap diiri, tidak usah takut. Dikritik juga tidak usah takut. Kalau orang hanya taunya mencari-cari kelemahan orang lain, orang itu sendiri tidak akan maju-maju. Karena dia cuma taunya melihat yang jelek. Peribahasa Tionghoa mengatakan, cui mau qiu ci. Apa itu cui mau qiu ci? Kalau lihat anjing sudah bagus, lihat kucing sudah bagus, dia cari cacatnya di mana? Tidak ada. Kupingnya bagus, kepalanya bagus, matanya bagus, kakinya bagus, jalannya bagus. Tapi dia sedang senang sama kucing ini. Dia cari apa? Carinya dengan cara menyebul. Cari apa? Cari bekas luka di dalam bulu. Nah, jadi kalau bulunya bagus, di dalam bulu masih ada luka yang kecil-kecil. Nah, itu namanya cari cacat melalui mentiup bulu. Itu begitu. Kalau orang sudah biasa mencari kelemahan orang, tidak mungkin menikmati kelebihan. Saya tidak membiasakan begini. Jujur dari hati, saya di hadapan Tuhan tanya, Tuhan, sinarkan, cahayakan hatiku. Aku ada iri tidak? Jawabannya adalah, setahu saya hampir tidak pernah ada. Inilah apa sebabnya hidup saya penuh dengan gairah melayani. Karena saya tidak ada iri hati. Saya tidak mau iri hati. Tidak perlu iri hati. Waktu saya masih muda sekali, saya membuat logika. Kalau orang lain bisa, saya belajar dong. Siapa tahu saya juga bisa. Kalau saya bisa apa yang mereka bisa, tak perlu, tak usah iri. Tetapi kalau yang mereka bisa, saya tidak bisa. Saya belajar mati-matian, tetap tidak bisa. Juga tidak ada gunanya iri, betul kan? Jadi yang bisa, pelajari. Yang tidak bisa, tidak usah iri. Dua-dua tidak ada. Maka iri tidak ada tempat secara logika. Hidup di dalam diri kita. Tidak ada. Itu sebuang. Tidak ada iri. Saudara tahu tidak? Umur 8 saya belajar bordir. Saya bisa bordir. Bordir itu tahu. Rapi sekali saya. Umur 10 mama terlalu sibuk. Besok tahun baru. Hari ini belum beli baju baru untuk saya. Karena sibuk untuk melayani orang lain. Tidak dibeli baju baru. Malam itu besok tahun baru. Malam itu saya potong kain jahit. Besoknya saya pakai baju baru.
bikinan sendiri. Umur 10. Mama saya bilang, baju apa ini? Dari mana? Saya bikin sendiri. Kapan? Tadi malam. Saya tak lihat. Mama tidur. Saya bikin baju sendiri. Orang ini kan pekerjaan perempuan. Bordir. Tuh, pekerjaan laki-laki saya bisa semua. Apa salahnya bisa juga pekerjaan perempuan? Memang kan? Di dunia ini masa itu urusan perempuan. Tapi koki paling baik kan laki-laki. Betul enggak? Tukang jahit-jahit kan perempuan. Tapi tukang jahit paling baik kan laki-laki. Jadi kalau mau belajar, enggak usah iri. Yang dia bisa, saya juga bisa. Saya lihat orang lain tulisannya kaligrafi bagus. Saya tulis bagus sekali. Umur 10 cara saya tulis sudah seperti orang lulusan SMA. Wih, tulisannya bagus sekali. Siapa ini? Ini ada yang tulis. Ini baru umur 10 bisa tulis begini. Saya sampai SMA belum bisa tulis begini. Nah, saudara, karena mau belajar. Kalau bisa belajar. Enak ya lu ya. Apa saja nih. Lukis juga jadi, ngomong juga jadi. Kamu tidak tahu berapa banyak waktu yang saya buang untuk belajar sesuatu yang saya senang. Kalau saya sudah senang satu hal, saya baca buku ratusan. Tuntas belajar sampai habis-habisan. Sampai bisa. Kalau itu cuma taunya iri, kok dia bisa, saya tidak bisa. Coba iri rajinnya dong. Iri usahanya. Iri korbannya dong. Itu iri yang sehat. Itu iri yang suci. Tidak mau iri orang lain belajar. Cuma iri orang lain bisa. Itu adalah penganiayaan daripada emosi. Saudara-saudara. Berapa banyak harga yang dibayar. Berapa banyak air mata yang dicuci. Engkau tidak lihat. Berapa banyak korban yang sudah diberikan. Engkau tidak lihat. Engkau cuma lihat loh. Dia kok lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Saya baru bicara satu orang. Saya tanya. Orang yang pesen terus bayar. Sama orang kerja setengah mati untuk menerima pesanan. Siapa lebih kaya? Lebih kaya orang yang kerja setengah mati dapat uang, atau orang yang tidak usah kerja pokoknya bayar? Lebih kaya yang mana? Yang kaya yang bayar dong, betul nggak? Jadi orang Jerman itu miskin, orang Indonesia kaya. Indonesia bilang saya mau beli Mercedes, berapa? 300 juta, 800 juta, bayar. Situ mesti bikin sampai semua skrup cocok, bikin kerja setengah mati, betul nggak? Kenapa orang Jerman kerja setengah mati? Kita anggap dia penganiaya, dia imperialis. Kenapa orang kita SD, sekolah tidak beres, SMP tidak beres, SMA tawuran. Lalu sudah universitas, tidak mau kerja baik-baik, sudah jadi pejabat korupsi. Negara seperti ini, kapan jadi kuat? Kapan menjadi jaya? Kalau pendidikan dari anak kecil tidak dijalurkan di dalam korban, cucurkan air mata, cucurkan keringat, kerja setengah mati, taunya cuma iri. Itu mau apa? Maka anakmu yang kau enak-enakan dari kecil, tidak usah ini, tidak usah itu. Anakmu yang dimanja terus, besok mau jadi apa? Biar dia kerja berat, dia biar belajar. Itu mesin yang paling baik. 1% tidak akurat sudah tidak jalan. Orang mesti kerja setengah mati sampai begitu akurat baru bisa jual barang. Itu bukan orang kaya, tapi akhirnya dia kaya. Karena apa? Karena dia berjuang, karena dia berkorban, menyelidiki, riset. Kenapa Toyota lebih hebat dari banyak pabrik mobil yang lain? Saya bukan dealer Toyota ya, tapi saya kagum. Karena Toyota pakai 24% dari profitnya untuk riset. Nah ini tidak pernah ada pabrik lebih dari itu. Dia sudah untung uang, bukan kasih anaknya pergi melacur, bukan pergi untuk bersama siap pergi enak-enak. Itu uang yang diuntung 24% harus untuk riset, bikin mesin lebih baik. Terus menanam modal daripada untungnya begitu banyak. Akhirnya mesin Toyota hampir tidak pernah perlu diperbaiki. Meskipun kalau naiknya tidak enak seperti Mercy, tapi mesinnya tidak rewel. Di Hong Kong heran sekali, dulu semua taksi Mercy. Sampai kira-kira 35 tahun yang lalu pertama kali pakai Toyota menjadi taksi. Taksi itu bawa orang ke atas gunung Taiping San. Hong Kong juga banyak gunungnya. Dia naik turun. Heran. Ini mobil kenapa tidak pernah airnya panas? Tidak pernah itu termostatnya ketinggian. Terus dingin. Ini apa? Toyota. Mulai di dalam 2 tahun semua taksi berubah. Mercy menjadi Toyota, menjadi Nissan.
Karena mereka berani invest, berani kerja, berani korban. Jangan iri. Kalau mau iri, iri rajinnya orang lain. Semua iri rajinnya orang lain. Iri korbannya orang lain. Iri cara kerja yang tekun orang lain. Iri banting tulangnya orang lain. Itu iri yang suci. Itu iri yang baik. Jadi kalau saya mengatakan jangan khawatir, saya mengatakan boleh iri. Saya mengatakan jangan iri, tidak bisa. Iri yang benar perlu. Iri kalau orang rajin. Iri kalau orang berkorban. Iri kalau orang berbanting tulang. Iri kalau orang berkeringat keras bekerja. Itu harus. Iri kesuksesan orang. Iri keunggulan. Iri uang yang diterima. Tidak ada gunanya. Iri pekerja. Iri mati-matian. Iri bagaimana berbanding tulang. Itu perlu. Saudara-saudara. Akhirnya Daud yang diiri tidak rugi. Saul yang iri mati sendiri. Saudara-saudara. Di dalam Alkitab kita melihat Kain iri sama Habel. Akhirnya bunuh. Saul iri sama Daud. Akhirnya mau bunuh. Engkau melihat iri itu mengakibatkan kebencian, mengakibatkan akan pembunuhan. Karena apa? Karena mempertahankan status quo. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu cerita. Mungkin saudara pernah dengar. Tapi perlu sekali. Satu kali kota Athena memberikan satu meja marmer daripada Italia Selatan yang bagus sekali. Diserahkan kepada Plato di Athena. Menjadi sesuatu hadiah. Memberikan dia the honored citizen of Athens. Wah, meja marmer yang begitu indah diberikan menjadi hadiah untuk Plato. Angkat dia menjadi warga kota Athena yang mulia. Plato begitu suka, begitu senang. Lalu dia mengundang semua kawannya ke rumahnya. Pesta, merayakan saya diangkat sebagai warga kemuliaan dari kota Athena. Semua datang. Lalu berpesta, minum-minum, makan-makan. Waktu minum-minum, makan-makan enak-enak. Tengah-tengah, hampir selesai pesta itu. Seorang kawan Plato, juga seorang filosof. Datang dari desa, tibanya lambat. Memang ada orang ahli lambat. Dia lambat. Begitu sampai di situ, bajunya semua sudah kotor sekali dari desa. Sepatunya penuh dengan lempung. Lempung karena di tanah-tanah yang basah itu dia jalan sudah berkilo-kilometer. Dia datang gitu. Saudara-saudara, hari ini saya khusus datang dari kota kecil. Karena saya sangat menghormati Plato. Benar? Menghormati Plato. Dia bilang, saya tahu Plato diangkat menjadi anggota warga kota yang mulia, terhormat. Diberikan satu marmer meja yang begitu bagus. Semua juga tahu kok. Mereka berada di situ sebelum dia datang. Tapi orang ini langsung loncat dengan sepatu yang kotor, dengan clay, lempung yang banyak. Injak-injak meja itu. Lalu dia mengatakan sekali, Pak, supaya Plato tidak sombong, maka saya harus injak-injak meja ini mengingatkan dia. Saya menginjak-injak sombongnya Plato. Apakah benar Plato sombong? Apa benar Plato congkak karena diberikan marmer? Tidak kan? Dia cuma memberikan pesta supaya semua merayakan bersama. Diinjak-injak selesai, dia turun. Kalau itu dari Plato marah, hah? Kurang ajar ini. Aku tidak salah apa loh. Dikasih meja marmer, diinjak-injak lempung-lempungnya itu tanah liatnya tidak karu-karuan. Plato diam karena dia filosof. Filosof itu filosof karena sedikit aneh namanya filosof. Filosof yang aneh itu injak-injak. Filosof yang ada anehnya lain, dia masuk kamar, bawa satu sapu keluar. Kawan saya yang agung dengan persahabatan yang begitu hebat dari kota begitu jauh datang merayakan keunggulan saya. Saya sangat berterima kasih. Saya lebih berterima kasih kalau dia menginjak-injak kesombonganku. Tetapi saya sekarang harus menyapu iri hatinya dia. Dia menginjak-injak kesombonganku. Aku menyapu iri hatinya. Semua 1, 2, 3. Dia menginjak-injak kesombonganku. Aku menyapu iri hatinya dia.
Dari situ orang Gerika mengetahui iri hati selalu mengatakan orang lain sombong. Orang kalau dikatakan sombong, yang katakan sudah mempunyai iri. Ini saudara sepupu. Iri sama sombong ada hubungannya. Saudara-saudara, kalau orang terus teriak, kamu sombong, kamu sebenarnya tidak. Berarti orang itu sudah mulai iri. Gampang mengetahuinya. Kita harus hati-hati. Jangan karena kalimat-kalimat yang tidak beres kita menyatakan kebodohan sendiri. Atau kita melukai orang lain. Biar kita mengerti. Yang patut dipuji, dipuji. Yang patut dihormati, dihormati. Patut ditakuti, ditakuti. Karena ini sepatutnya. Sebagaimana uang 10.000 jangan dipakai sebagai 1.000. Jangan uang 50.000 dipakai sebagai 1 juta. Uang 50.000 itu 50.000. 1.000 itu 1.000. Warnanya sama. Percuma nilainya. Manusia juga begitu. Kalau ada orang lebih pintar dari kamu, bagaimana? Pertama, ini 5 hal. Menemukan pintarnya. Kedua, menikmati pintarnya. Ketiga, bersyukur bagi pintarnya kepada Tuhan. Keempat, engkau memuji pintarnya. Kelima, belajar dari dia yang pintar. Ini yang saya belajar 5 hal. Dia lain lebih baik dari saya. Tuhan, kalau dia memang lebih baik, ajarkan saya menemukan di mana baiknya. Kedua, ajarkan saya menikmati. Wah, betul-betul baik. Saya menikmati. Enjoy others' goodness. Bukan criticize. Bukan jealous. Ketiga, bersyukurlah kepadamu. Engkau yang telah menciptakan orang begitu cantik, begitu bagus, begitu pintar, begitu sehat. Kebesaranmu ya Tuhan, saya puji. Keempat, beritahu sama dia, engkau memang pintar. Aku sangat menikmati. Aku senang melihat engkau yang begitu sehat, yang begitu bagus. Aku suka melihat engkau begitu unggul. Coba ajarkan saya apa rahasianya. Bagaimana engkau berbanding tulang. Kelima, belajar dari mereka yang lebih baik. Kalau kelima-lima ini ada padamu, engkau lambat-laun akan belajar memperbaiki diri. Semua kebaikan orang lain dimiliki oleh kamu. Kamu mirip malaikat. Kamu yang kritik, pelan-pelan engkau melihat diri lebih hebat dari orang lain. Kamu mirip setan. Saya mau semua yang ikut kebaktian di sini, yang dengar khotbah saya, belajar dari Tuhan melalui saya yang berani menantang kamu. Semua yang tidak baik dari saya, silakan doakan saya, kasih tahu saya. Semua yang baik dari saya, tolong pelajari, dengar baik-baik. Paulus berkata, teladanilah aku sebagaimana aku teladani Tuhan. Sebagai pemimpin dari gereja Reform Injil Indonesia, saya betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, makin lama makin suci, makin mencintai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang diajarkan dalam kitab suci. Engkau berkata kepada kami bahwa iri hati membusukkan tulang. Dan engkau berkata kepada kami juga, barang siapa yang selalu memuliakan Tuhan, biar dia selalu juga mengasihi yang lain. Terimalah doa kami, dengar doa kami. Sucikanlah emosi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.